Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengertian radikalisme dan sejarah radikalisme. Apa yang dimaksud dengan radikalisme? Istilah radikal dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu radikal, yang secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu radix atau radix, yang memiliki arti akar, sumber, asal mula. Radikalisme atau sejarah, sebuah kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan mencapai republikanisme, penghapusan gelar, redistribusi hak milik, dan kebebasan pers dan dihubungkan dengan perkembangan liberal. Sebenarnya apa arti radikalisme? Menurut para ahli, pengertian radikalisme adalah suatu ideologi atau ide atau gerak dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Inti dari tindakan radikalisme adalah sikap dan tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal umumnya menginginkan perubahan tersebut dalam tempo singkat dan secara drastis serta bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku. Selanjutnya yaitu sejarah radikalisme. Pada dasarnya, radikalisme sudah ada sejak zaman dahulu, karena sudah ada di dalam diri manusia. Namun, istilah radikal dikenal pertama kali setelah Charles James Fox menerapkan tentang paham tersebut pada tahun 1797. Saat itu, Charles James Fox menyerukan reformasi radikal dalam sistem pemerintahan di Britania Raya atau Inggris. Reformasi tersebut dipakai untuk menjelaskan pergerakan yang mendukung revolusi parlemen di negara tersebut. Pada akhirnya, ideologi radikalisme tersebut mulai berkembang dan kemudian berbaur dengan ideologi liberalisme. Radikalisme yang pernah tinggal di Indonesia yang pertama adalah Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Yang kedua, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Sulawesi Tengah. Yang ketiga, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh. Selanjutnya yang kedua, pandangan Islam tentang radikalisme. Radikalisme dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari agama aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Berdasarkan pengertian radikalisme tersebut, maka tak dapat dihindari adanya kesan negatif dari gerakan radikalisme, yaitu adanya unsur paksaan dan mungkin juga tindakan kekerasan upaya mengaktualisasikannya. Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, bersikap lembut, berbuat baik dan adil serta membangun sikap toleransi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu upaya Islam dalam mencegah radikalisme. Ada 9 cara untuk mencegah radikalisme. Yang pertama, memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang kedua, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Yang ketiga, meminimalisir kesenjangan sosial. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mendukung aksi perdamaian. Yang keenam, berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Yang ketujuh, meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Yang kedelapan, menyaring informasi yang didapatkan. Yang sembilan, ikut aktif mensosialisasikan radikalisme dan terorisme. Selanjutnya yang keempat, yaitu sejarah masuknya Islam di Indonesia. Secara garis besarnya penyebaran Islam Indonesia itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, perdagangan, yang kedua perkawinan, yang ketiga pendidikan, yang keempat tasawuf, yang kelima kesenian. Selanjutnya yang kelima yaitu perkembangan Islam. Agama Islam yang telah memasuki wilayah Indonesia tentu saja dapat mengubah budaya Indonesia. Budaya lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama mulai berubah dengan budaya Islam. Pada saat itu, agama dalam Islam di wilayah Indonesia mudah diterima karena memiliki beberapa faktor yang memungkinkan. Yang pertama, ajaran dalam agama Islam begitu sederhana, mudah dipahami, dan mudah diterima.
Yang kedua, untuk memeluk agama Islam tidak sulit karena hanya 2 kalimat pengakuan iman adalah aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Yang ketiga, upaya dalam agama Islam begitu sederhana dan tidak sulit. Yang keempat, Islam tidak mengakui kasta yang membedakan orang menurut kelompok mereka dan Islam menyetujui. Yang kelima, Islam menyebar sangat damai dan masih banyak faktor-faktor tentang perkembangan Islam. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, tantangan Islam di Indonesia. Ada 3 tantangan yakni upaya pembinaan mental, karakter, dan sumber daya manusia bidang keagamaan. Sebagian umat Islam juga senang dengan yang aneh-aneh, seperti menyenangi dan mengikuti seseorang yang mengaku sebagai nabi. Contohnya, Liaz Eden ada pengikutnya, Gavatar ada pengikutnya, sampai Kanjeng Dimas itu ada pengikutnya. Selanjutnya ada juga orang yang salah pemahaman dan penafsiran disebabkan karena menyimpulkan sendiri, akhirnya menjadi teroris dan liberal. Menurut Cholil, Islam tidak menghendaki gerakan dan sikap yang ekstremisme. Islam menghendaki sesuai dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 14 bunyinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.